Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal fisika ya, physics yang ini adalah kelas 8 SMP. Topiknya adalah tentang wave and sound ya. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soal exercise kali ini di dalam link di kolom deskripsi yang sudah saya sediakan ya. Jadi topik kali ini tentang kebanyakan teori ya, introductions tentang sound atau suara, bagaimana kita bisa mendengarkan suara, dan bagaimana gambar gelombang suara yang kita akan pelajari di worksheet kali ini ya. Ada 3 halaman, dan kebetulan soalnya ini dalam bahasa Inggris ya guys ya, jadi nanti kita akan belajar juga ya dalam bahasa Inggris. Oke, yuk kita langsung lihat soal dan pembahasannya dari nomor 1 ya. Sound wave can be classified as, ini sudah ada pilihannya ya, longitudinal atau transverse, because its shapes consist of, nah kalau kalian perhatikan di konten saya sebelumnya, ada dua jenis ada dua jenis wave, yaitu wave yang pertama, wave yaitu transverse, dan yang berikutnya wave adalah longitudinal wave ya, longitudinal wave. Nah, apa perbedaannya transverse dengan yang longitudinal? Perbedaannya, kalau yang transverse bentuknya, directions-nya perpendicular atas dan bawah, seperti ini. Tapi kalau longitudinal, dia ada rapatan dan ada regangan. Ya, ada yang rapat, ada yang regangan, seperti itu. Nah, ternyata untuk yang sound wave, itu jawabannya dia termasuk yang longitudinal. Ya, ini contoh dari sound wave ya guys ya. Kalian boleh hafalin ya. Jadi, sound itu contoh dari longitudinal wave ya, bukan transverse ya. Because its shapes consist of, nah ini ya kalian boleh tulis ya, ada yang namanya compression. Compression itu bagian yang rapat ini, dan ada yang namanya bahasa Inggrisnya rarefaction, atau namanya dalam bahasa Indonesia regangan. Kalau compression itu rapatan ya. Jadi sound wave itu adalah contoh longitudinal wave. Sedangkan kalau kalian ditanya, apa kalau gitu contoh dari transverse wave, paling gampang adalah light, seperti itu ya. Yang ini contohnya tadi sound ya. Kita lagi fokus ke sound-nya ini ya di exercise ini. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 1 ya, sebagai review juga pengantar apa bedanya longitudinal dengan transverse wave ya. Semoga kalian masih ingat. Kita lanjut ke nomor 2. How does sounds travel through the air? Air ini adalah sebagai mediumnya. Jadi syarat kita bisa mendengarkan sebuah suara itu ada 3 ya. Ada 3. Jadi yang pertama ada yang namanya source. Nah, terus source ini dia vibrates ya. Source vibrates. Nah, vibrates dia nanti wave sound-nya itu travel through a medium. Ya. Dalam hal ini mediumnya adalah udara ya, air ya. Bukan air ya, air itu water bahasa Inggrisnya ya. Ini air, udara. Dan kemudian harus ada yang namanya receiver atau penerimanya. Dalam hal ini, yaitu telinga kita ya, human eardrum, something like that. Jadi, ya ini nyampai, dan kemudian nanti akan diterima di telinga, dan kemudian disampaikan ke otak ya. Kemudian diterjemahkan sebagai suara, seperti itu. Jadi, how does sound travel through the air? Nah, molekul-molekul udaranya di sini nanti dia akan bertabrakan ya, membawa getaran-getaran dari si sumber tadi, sumber suaranya gitu ya. Jadi di dalam mediumnya ini, karena mediumnya dalam hal ini adalah gas, jadi nanti dia tumbukan, terjadi namanya collisions ya, seperti itu. Oke, itu adalah jawaban dari nomor 2 ya. How does sound travel through the air? Jadi kalian bisa rangkum penjelasan saya ini, kalian bisa paraphrase ya. Kata kuncinya sudah saya berikan. Ada source, vibrates, dan nanti wave-nya akan travel medium, kemudian nanti akan diterima receiver-nya ya, dalam hal ini ear gitu ya. Dan kata kunci tambahannya adalah, tadi saya belum tulis ini, particle in air collide each other ya as wave travel gitu kurang lebih ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2 ya guys ya. Kalian bisa paraphrase ya, menggunakan kalimatnya tapi diubah-ubah sedikit, tapi tidak mengubah intinya. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada kaitan dengan yang nomor 2 guys. Why can't we hear well if we close our ear? Nah, ini nyambung dengan proses tadi yang saya jelasin. Kalau kamu tutup telinga kamu, if you close your ears, dia akan ngeblok di sini, ya. Jadi tadi kalau saya ngomong vibrates ya melalui partikel udara,
Nah, tiba-tiba nggak nyampe ke receiver-nya karena kamu blok dengan tangan kamu. So that's why you can't hear well gitu loh, karena nggak nyampe ke receiver-nya dengan baik gitu ya. Jadi dia tuh mentok di sini, dia nggak bisa masuk ya, jadi mantul lagi keluar seperti itu ya. Jadi itu alasannya ya, karena wave travel-nya nggak nyampe ke receiver-nya dengan sempurna seperti itu ya. Kalau kita tulis the wave travel in air cannot reach the receiver perfectly ya, atau semuanya ya. Oke. Ini adalah jawaban 1 sampai 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah sebuah gambar nih. Ada gambar which wave has the loudest sounds. Nah, kalau loudest ini correlated dengan yang namanya amplitude. Kalau pitch akan berkorelasi dengan yang namanya frequency. So if a wave has the loudest sound, itu berarti dia paling tinggi, maximum amplitude. Kalau lower pitch, dia berarti lower frequency. Nah, amplitude itu kamu harus ingat, amplitude itu kan maximum distance ya, maximum displacement ya, dari titik equilibriumnya. Jadi, yang mana nih, antara A atau B? Jadi untuk yang jawaban loudest sound itu jawabannya yang A, yang warna biru. Karena amplitude-nya itu 1 guys ya, kalau kamu bisa perhatikan ya. Amplitude yang dari, sorry guys, salah tulis. Ini A ya guys ya, wave yang A yang warna biru ya. Jadi amplitude itu 1, jadi yang loudest sound itu yang A. Sedangkan untuk yang lower pitch itu yang getarannya lebih sedikit ya, dalam 1 satuan detik ya. Jelas yang warna B ya. Warna B itu dia lower pitch ya. Jadi sudah lower pitch, dia juga lower amplitude sebenarnya gitu ya. Oke. Ini adalah penjelasan untuk yang nomor 4 ya, cukup jelas ya. Nanti kalau ditanya berarti yang soft sound itu juga yang wave-nya yang B seperti itu, karena dia amplitude-nya lebih pendek seperti itu. Kalau higher pitch itu yang A karena dia getarannya lebih banyak seperti itu. Ya, ini untuk jawaban yang nomor 4 ya guys. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, compare and answer. Nah, ini mirip dengan yang nomor 4 ya, seperti nomor 4 di atas ya. Jadi, kalian harus bisa perhatikan parameternya. Ada yang namanya wavelength, ada yang namanya amplitude, ya. Yang mana yang namanya wavelength? Nah, wavelength itu kalian bisa perhatikan. Wavelength itu yang ini nih guys ya. Dari sini ke sini, ini namanya wavelength ya, one wavelength. Kalau ini, one wavelength-nya agak panjang ya, one wavelength. Terus kalau yang namanya amplitude, yang mana? Amplitude itu yang ini. This is amplitude, ya. This is also amplitude. Nah, kayak gitu. Kalau ini amplitude-nya agak kecil ya. Segini amplitude-nya. Juga amplitude-nya agak kecil. Nah, kita coba ya, lihat keterangannya. Compare with A and B, A dan B saja. What is the difference? Oke, difference-nya ternyata kita bisa lihat bahwa wave B has louder ya. Berarti ini louder sound compare to wave A. Because its amplitude is higher gitu ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi wave B itu has a louder sounds compared to wave A karena dia amplitude-nya lebih tinggi seperti itu. Bagaimana untuk wavelength ya? Wavelength itu ternyata sama ya. Oke ya, kamu boleh tulis kalau mau ya. Wave A and B they have the same amount of the same wavelength gitu aja ya, wavelength. Oke, kalau sekarang A dan C apa bedanya? Oh, A dan C ternyata berbeda guys. A dan C, wave A and C have the same amplitude ya, but wave C has more frequency because wave C has more vibrations per time ya. Jadi kalau dilihat A dan C itu sebenarnya amplitude-nya sama. Cuma bedanya wave C ini kan dia banyak tuh getarannya. Kalian bisa lihat tuh kan wave-nya kan banyak sekali dalam waktu yang sama, sehingga wave C itu bisa dikatakan dia frekuensinya lebih besar ya dibandingkan
wave A, seperti itu. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 5, tapi belum selesai ya. Which one is louder, A or D? A or D louder? Oh, jelas, louder itu korelasi dengan apa yang namanya? Amplitude. So, of course, wave D, karena amplitude-nya lebih besar ya guys ya. Ini sudah cukup jelas ya, pretty clear ya. Oke, save dulu guys. Nah, ini adalah jawaban untuk yang halaman pertama. So far, if you have anything to ask, just drop your questions ya on the comment sections ya, as usual ya. Atau boleh tanya di WA ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1. Oke, kita lanjut ya guys ke nomor berikutnya, nomor 6. Oke, ini piano ya. Mungkin kalau kalian pernah main piano, kalian pernah coba-coba apa pencet-pencet tuts pianonya ya. So, musical tone pointed by arrow wheel has higher or lower frekuensi dan oke. Jadi ini tuh yang nada G ini nih ya. Nada G ini itu frekuensinya 196. Ternyata kalau yang ditanya ini tuh berapa? Akankah lebih besar atau lebih tinggi? Nah, bagi kalian yang tahu kalau ini kan ini sebenarnya miring sih ya. Tapi kalian tahu kalau dibacanya ini ke bawah, dia pasti lebih higher bunyinya ya kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu kan do-nya do tinggi. Berarti frekuensinya kan semakin tinggi. Jadi ini higher. Pasti hasilnya adalah higher frekuensi dari 196. Tapi kalau pointed arrow-nya itu ada di sebelah atas gitu ya, itu pasti dia lebih lower frekuensi. Seperti itu. Ya, ini jawaban untuk yang nomor 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang higher. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Ini ada alat musik tradisional kulintang dari Minahasa. Jadi dari Sulawesi Utara ya guys ya. Jadi kalian bisa baca ceritanya, tradisinya, dan di sini kita akan praktikkan secara khusus di bagian paling bawah. Nah, jadi untuk memainkannya yang kita perlu adalah pukul kulintangnya dengan kayu ya atau gongnya ya. Nah, size-nya ini perhatikan, ini kata kuncinya. Size of the wood will determine the pitch. Pitch adalah korelasi dengan frekuensi. The smaller of the wood, the higher the pitch. Nah, jadi ternyata di sini ada kata kuncinya. Ada hubungannya. Kalian harus bisa mengartikannya ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi kalau kayunya itu makin kecil ukurannya, maka ketika dipukul akan menghasilkan pitch atau frekuensi yang besar. Bisa dibilang di sini kalau gitu yang paling kecil yang nomor 1 kan, kayu nomor 1 ini berarti yang highest frekuensi dari instrumen di gambar ini. Dari 1 sampai 15, ternyata yang ini paling highest frekuensinya. Frekuensi. Oke, berarti yang paling kanan ini paling lowest frekuensinya. Seperti itu, guys. Nah, sekarang kalian diminta ya, apa sih sketch sound of wave wood number 10 struck with a stronger force. Nah, number 10. Nah, ini adalah gambar dari sound wood 7 ya. Wood 7 itu ada di sebelah kiri ya. Ini, nah kita diminta menggambarkan yang wood 10. Nah, jadi yang 7 ini kurang lebih wave-nya itu seperti ini. Nah, sketch the sound. Nah, 10 struck with more force. Nah, jadi kalian pertama perhatikan. Kalau yang 7 ini kan berarti lebih higher frekuensi dibanding yang nomor 10 kan. Berarti sebenarnya nomor 10 frekuensinya lebih sedikit ya. Jadi yang ini tetap less frekuensi ya. Tapi ini stronger force. It means kalau stronger force itu suaranya kan besar. Kalau suaranya besar ini berarti more amplitude. Karena dia suaranya lebih besar. Jadi kita bisa perhatikan ya kalau dia misalnya dari sini ke sini ya. Berarti ini mungkin saja kita coba gambarin ya. Ini dari sini pakai warna yang beda ya. Ini mungkin agak lebih jauh ya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa gambar, karena dia more amplitude, kamu bisa gambar agak lebih besar, seperti ini, kayak gitu guys ya. Jadi dia lebih besar more amplitude, tapi juga less frekuensi, jadi lebih jauh seperti itu ya guys ya. Ini kalau didobelin, kalau misalnya di dalam satu grafik yang sama, mungkin grafiknya adalah sebagai berikut nih. Nah, ya dia lebih jauh ininya, karena frekuensinya lebih sedikit ya, tapi amplitudenya juga lebih besar, lebih tinggi dia wave-nya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor berapa? Nomor 7 ya guys ya, untuk musik kulintangnya ya. Jadi sekali lagi, stronger force itu correlated dengan more amplitude ya, karena suaranya lebih besar, sedangkan karena dia adanya di angka 10 dia less frekuensi. Jadi jaraknya wavelength-nya lebih besar seperti itu. Ya.
Kecuali kalau nanti ditanya yang Wood nomor 1. Wood nomor 1 berarti frekuensinya kan banyak. Wood nomor 1 dia begini nih. Nyong, 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 nyong. Nah, itu highest. Ini artinya frekuensinya banyak gitu ya. Ini untuk yang Wood nomor 1 kayak tadi ya. Ini kalau ditanya ya guys ya. Ini kalau ditanya Wood nomor 1 ya. Jadi getaran atau frekuensi itu panjang. Seperti itu. Jadi, oke guys. Gimana? Cukup paham ya? Ini Wood number, tadi Wood number 10 ya, yang warna oranye. Wood number 10. Seperti itu. Kita lanjut guys ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Why violin strings produce a higher pitch than cello? Nah, kira-kira kenapa guys? Kira-kira kenapa? Kalau kalian perhatikan alat musik the violin family ini ternyata ada beberapa nama ya, berbeda-beda semua, ada bass, cello, viola, dan violin. Kenapa yang violin itu sendiri yang higher pitch? Jadi di sini karena nggak dikasih tahu clue apa-apa, kalian mungkin berarti clue-nya satu-satunya hanya gambar itu sendiri. Kalau kalian perhatikan, kalau bass itu stringnya panjang-panjang ya. Oke, kalau violin alat musiknya makin kecil, berarti stringnya juga semakin kecil dong. Nah, itu berarti kalian bisa lakukan deduksi ya, pengambilan apa ya, kesimpulan atau jawaban sementara, because kita coba ya, violin produce higher pitch or frequency than cello. It's because length is because violin has apa ya, bigger length ya, violin has bigger length of string compare to cello, seperti itu ya. Ini hanya berdasarkan, saya bukan orang yang termasuk suka bisa memainkan alat musik, tetapi ini jawaban yang saya bisa jawab berdasarkan gambar sederhana seperti ini ya, karena nggak ada clue apa-apa lagi seperti itu. Jadi semakin, sorry, violin bukan semakin besar dong, ini salah, gambarnya kan makin pendek ya. Smaller length of the string compared to cello, seperti. Jadi kesimpulannya kalau length of stringnya itu smaller, higher frequency will produce ya. Jadi kalau length stringnya itu lebih pendek, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, kalau yang bass kan dia lengthnya besar, nanti berarti frekuensinya rendah seperti itu ya, nadanya nada bass. Ya. Ini jawaban untuk yang nomor 8 guys ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini adalah tentang diagram, tentang jenis-jenis range of sound yang bisa didengar oleh manusia dan juga beberapa hewan mamalia. Kita lihat ya, ada beberapa gambar-gambar hewan di sini dan range-nya ya. Kalau kamu perhatikan, manusia ada di rentang yang di sini nih, yang warna oranye. Nah, sekaligus bisa menjawab. Nomor A, 9A, human hearing frequency range itu dari angka berapa guys? Kalian tolong perhatikan juga satuannya. Itu berarti dari 20 sampai 20.000 ya, 20 sampai 20.000 Hertz. Seperti itu ya. Jadi ini adalah rentang frekuensi yang manusia itu bisa dengar antara 20 sampai 20.000 Hertz. Nah, B, which animal could hear 50K? Nah, 50K itu artinya 50,000 Hertz ya. Nah, 50K itu ada di daerah mana guys rentangnya? Kalian bisa tulis ya, 50K itu ada di rentang daerah-daerah sini. Kalian bisa tulis, jadi jawabannya atau enggak boleh bat, atau enggak boleh dolphin, seperti itu ya. Kelelawar atau enggak lumba-lumba, itu boleh salah satu atau dua-duanya. Nah, yang C, which range of frequency could be heard by dolphin and dog but cannot be heard by human, seperti itu. Nah, ini jadi range frekuensi berapa yang bisa didengar sama hewan seperti anjing dan lumba-lumba, tapi nggak bisa kita dengar nih sebagai manusia. Nah, kalian bisa perhatikan, cat and dog itu kan rentangnya dari sini sampai sini. Bat and dolphin itu rentangnya dari sini sampai sini. Nah, manusia nggak bisa dengar tuh dari sini ya. Sini ke atas itu nggak bisa. Atau yang ini ke bawah, ini juga nggak bisa. Tapi kan yang infrasound ini kan cat and dog juga nggak bisa dengar. Sedangkan questionnya minta bisa dengar cat and dog. Jadi kesimpulannya hanya ada di rentang ini ya. Jadi di sini cat and dog bisa dengar, tapi manusia nggak bisa dengar ya. Human cannot hear. Jadi jawabannya adalah 20.000 sampai 40.000 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 20.000 sampai 40.000
Hertz jawabannya seperti itu ya guys. Ini jawaban untuk yang nomor 10. Sorry, nomor 9 maksudnya. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Udah mau soal-soal terakhir nih ya. Nomor 10, which one of from this example is the example of resonance phenomena? Resonance, it means that satu fenomena, suatu benda yang ikut bergetar akibat benda lain yang juga bergetar seperti itu. Nah, kalau menurut saya di sini, further boxer vibrations, ini saya agak kurang yakin sebetulnya. The drummer hit the drum. Ini mungkin jawabannya adalah a boxer punch a wall and create vibrations ya. Mungkin yang A seperti itu ya. Karena ada kata-kata create vibration. Jadi ketika si peninju ini, boxer ini dia mukul tembok, nah ada juga getaran yang terjadi. Nah ini adalah proses resonansi ya, seperti itu ya. Walaupun saya agak kurang yakin, ya nanti mudah-mudahan kalau kalian sudah ada yang mungkin bisa mendapatkan jawaban yang lebih tepat, bisa info di kolom komentar ya. Jadi nomor 10, sementara ini saya akan jawab A ya. Kita lanjut ya. Nah, nomor 11 ini adalah contoh ya, which singer dari ABCD ini yang bisa memecahkan gelas dengan natural frequency. Jadi intinya, setiap benda-benda ini, itu setiap benda di sekeliling kita, benda padat, cair, dan gas, itu memiliki yang namanya natural frequency. Nah, ketika kita bisa, kalau si penyanyinya ini bisa mencapai frekuensi yang sama dengan si gelas kaca ini, maka yang terjadi adalah gelas kaca itu bisa tiba-tiba pecah seketika. Ya, walaupun nggak ada yang mukul ya, itu karena adanya kesamaan frekuensinya seperti itu. Nah, dari keempat penyanyi yang bisa mencapai frekuensi setinggi ini, hanya si nomor D ya. D itu bisa nyampe 1400 malah. Jadi yang lainnya itu nggak bisa nyampe. Ya, yang B itu aja nggak nyampe nih 600. Jadi hanya penyanyi D aja yang bisa, karena penyanyi D itu rentangnya dari 500 sampai 1400 guys. Oke guys, bagaimana dengan video ini? Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri ya, untuk menjawab soal-soal atau persiapan kuis tentang wave and sound ya di sekolah kalian. Oke, jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di dalam kolom komentar atau tanya ke saya melalui WhatsApp. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih.